Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillah masyaallah la yasrifus su' illallah. Bismillah masyaallah ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taqtiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wa ijma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita, senantiasa menambah karunia kepada kita, senantiasa memberi kesehatan kepada kita, senantiasa menjaga kita. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah rasa syukur kita, karena syukur adalah inti daripada iman. Kama qala Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-iman sinfan nisfu sabar wa nisfu syukur. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, iman itu menjadi dua bagian, setengahnya adalah bersyukur kepada Allah, setengahnya adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita digolongkan dari keduanya, amin ya rabbal alamin. Kita akan menerangkan sedikit demi sedikit, semoga bermanfaat, tentang Ratibul Attas ya, yang kita baca. Di mana Ratib Attas ya, yang artinya susunan zikir-zikir ya, kemudian dinamakan Ratib, susunan dari zikir-zikir. Al-Attas dinisbatkan kepada pengarang Ratib tersebut, yaitu Al-Habib Al-Azim Al-Karim Al-Jalil Al-Imam fi zamanih Kutub al-Wujud wal-Qamar fi ذيك الزمن سيدنا الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ربي فانفعنا به. Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, beliau sahib ratib, pengarang ratib tersebut, yaitu ratib itu susunan tersebut, susunan zikir-zikir tersebut ya. Lahir di Korea, desa di Hadramut ya, desa kecil di Hadramut, dekat desa kota Inat ya, dari mana Inat itu di tempat kakek beliau Sayyidina Aqil, dan juga adik dari kakek beliau Fakhrul Wujud wal Alim Syekh Abu Bakar bin Salim, Rabbi fanfa'na bihim. Hakadha tentang Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas ya. Beliau radhiyallahu taala anhu mempunyai guru banyak sekali, dan yang paling utama guru beliau adalah Sayyidina Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, sepupu dari ayah beliau ya, ayah beliau Abdurrahman bin Aqil, ini Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, guru daripada sahib ratib Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Fadilah ratib luar biasa ya, semuanya ada di dalam nafsul Quran dan hadis, semuanya ratib ya, dibuka dari awal ayatul Quran, ditutup dengan ayatul Quran ya. Dan ratib ini kita baca jelas bersambung sanadnya ya. Al-Faqir mendapat ijazah sekalian, langsung diajarkan dari ayahanda Sayyidina Al-Habib Husain bin Saleh. Ayahanda, beliau ditinggal ayahnya ketika berumur 3 tahun ya. 3 tahun sudah ditinggal ayahnya Habib Saleh, jid kami, jid
Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Kemudian dia belajar dari imam besar di zamannya, Al-Habib Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, ya, Fakhr Al-Ribat, yang didatangkan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar ke Indonesia, kemudian membuka pondok pesantren yang awal, ya, boleh dikatakan awal pada waktu itu, ya, termasuk dari kalangan Ahlul Bait yang membuka pondok, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Dia adalah ulama besar di Tarim, di Hadramut sana, Ahlul Fiqih, Al-Hadith. Ya. Sayyidil Walid belajar dengan beliau radhiyallahu ta'ala anhu warḍah 2 tahun, kemudian beliau wafat, Al-Habib Abdul Qadir, dan ayahanda belajar dengan anaknya, meneruskan dengan anaknya 2 tahun, kemudian pulang ke Pekalongan dan dijemput lagi sama gurunya setahun untuk menambah ilmunya, dan diijazahi diantaranya ratib tersebut, ya. Jadi sanad ini dari kita, dari kami Al-Faqir ke ayah kami, kemudian gurunya, karena kakek kami meninggal pada waktu ayahanda berumur 3 tahun, gurunya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, kemudian pada anaknya belajar, dan termasuk diijazahi ratib Al-Attas ini. Habib Abdul Qadir diijazahi oleh gurunya lagi, Al-Habib Al-Imam Al-Azim Fakhr Al-Tarim Sahib Al-Ribat Al-Karim Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatri, ya, ulama besar di Hadramut. Ya, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatri sudah terkenal, ya, dari keluar daripada pesantren beliau, ribat beliau, 13.000 ulama, ya, mayoritas dari Indonesia. 13.000 ulama zaman itu, 100 tahun kira-kira, 70 sampai 100 tahun yang lalu. Banyak orang-orang saleh dari sini, hampir mayoritas keluar daripada pondok Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatri. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatri belajar dan diijazahkan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kemudian dari jalur guru kita akan bertemu nanti, dari jalur ayah ke jalur, dari jalur ayah dan jalur guru Al-Faqir, bahwa kami Al-Faqir diijazahkan ratib Al-Attas oleh guru kami, guru mulia kami, Sayyidina wa imamuna wa mursyiduna wa munqidhuna, Syekh al-Islam fi hadhihi azman, Al-Allamah Syuja'uddin Muhyiddin Afifuddin Jalaluddin Ad-Da'i ila Allah fi as-sirr wal 'alan, Qutb al-Wujud Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau juga diijazahkan dari gurunya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, dan diijazahkan dari guru lainnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin As-Saggaf di Jeddah yang belum lama ini wafat. Dan dari gurunya lagi, dari Habib Abdul Qadir ke ayah beliau Habib Ahmad bin Abdurrahman. Kalau dari jalur mertuanya Habib Umar, dari Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddar, kembali ke jalur Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatri. Kemudian bertemu kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini dari jalur ayahanda dan dari jalur guru Al-Faqir. Dari Habib Ali Al-Habsyi jelas diijazahi dengan cucu daripada sahib ratib Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas mendapat ijazah ratib dari gurunya Abdullah bin Husain bin Tahir, sahib Masilah, ya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dia mendapat ijazah dari guru mulia mereka Al-Imam Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahr, sahib di Sabah di Hadramut sana, di satu desa kecil, ya, yang kewaliannya itu luar biasa, ya, di manaqibnya itu. Al-Habib Hasan bin Salih juga diijazahi dari gurunya lagi Al-Habib Hasan bin Ali Al-Jufri,
Dan diijazahi lagi dari Al-Habib Hasan bin Ali, diijazahi oleh gurunya lagi Al-Habib Segaf bin Umar As-Segaf As-Safi, diijazahkan lagi dari gurunya ratib tersebut, Ratib Al-Attas, kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sahib Al-Masilah. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sahib Al-Syarh Al-Ainiyah diijazahkan oleh gurunya lagi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sampai kepada pengarang yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas alladhi yantasib ila jaddihi al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kata ini sanad ya yang kita bacakan sampai kepada pengarang ratib tersebut ya. Memang kita Ahlul Bait Rasulullah SAW ala Ahlus Sunnah wal Jamaah wal Asy'ariyah wal Ghazaliyah al-Asy'ariyah, dan mengambil tasawuf daripada Al-Ghazaliyah dan Abdullah bin Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Satu tangkap begitu Habib Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, dan termasuk yang mengupas Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi kalau kainnya Al-Imam Al-Ghazali, yang menjahit Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, murid daripada sahibul ratib kakek kami Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Hadza ratib. Semoga bermanfaat karena ini sanadnya jelas ya. Diriwayat bahwa ratib ini direstui Rasulullah SAW. Ini orang-orang yang tidak lepas daripada Nabi Muhammad SAW, yang mengajari apapun Nabi Muhammad SAW. Bahkan daripada sanad ini yang bernama Al-Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, saya tidak mengerjakan sesuatu kecuali yang dikerjakan oleh as-salafun as-salihin, guru kami, dan guru kami mengerjakan atas ijazah gurunya, terus bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, ratib ini ya diawali dengan ayat Al-Quran ya. Sahibul ratib mengawalinya dengan ayat Al-Quran. Jadi fadilah-fadilahnya nanti kita, ini sudah di dalamnya sudah termasuk fadilah-fadilah dari sanad-sanad yang kita sebut, itu termasuk orang-orang barokah, menyebutnya barokah ya, menceritakannya barokah, nyebut namanya barokah. Galal gail wa fi dzikri salihin tatanazzalur rahmat. Kita menceritakan orang saleh mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita bisa menjalankan wirid mereka, anjuran mereka. Sahibul ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan sirri fi ratibi, rahasia-rahasia yang ente faham kebaikan tentang ana, amal-amal ana ada semuanya di dalam ratib. Saking pentingnya ratib Attas ya. Yang bagi ya dianjurkan setiap hari membaca kita sekali. Kapan saja waktunya, habis subuh, ba'dhum sebagian habis subuh, sebagian habis maghrib, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang membaca sebelum maghrib ya. Guru mulia kami membaca kadang sebelum maghrib. Al-Habib Umar. Hakadha. Diawali dengan ayat Al-Quran ratib ini, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an musaddian min khasyatillah. Ya, jelas ya ayat ini. Lau anzalna hadzal qur'an ala jabalin, katakan tentang kebesaran apa namanya Al-Qur'anul Karim. Ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diawali di dalam ratib ini, lau anzalna, seandainya aku turunkan hadzal, lau anzalna hadzal kitabu, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya aku turunkan Al-Qur'anul Karim kepada gunung, kamu akan saksikan bahwa gunung tersebut khasyian, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk itu ada yang tenang artinya, ada yang takut ya. Jadi khusyuk itu nggak bisa jauh dari takut. Kemudian larinya ke takwa. Takut, khusyuk, takwa itu satu apa namanya, satu takut karena Allah maksudnya ya, itu satu komponen. Jadi kalau orang khasyah mesti takwa, orang takwa mesti khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk.
Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Quran ini tak turunin sama gunung-gunung ini akan bergetar, khasyian, takut dulu, kemudian akan berguncang, mutasaddian min khasyatillah, karena takut kepada Allah dan karena tahu keagungan Al-Qur'anul Karim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Ini permisalan, contoh untuk umat manusia. Tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Biar ente mikir, kalau udah ente nerima Al-Quran, manusia mau menerima Al-Quran, ya, manusia sendiri yang minta. Semua memang ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara sebab yang diciptakan Allah, manusia menerima Al-Quran. Tilka amsaluhum nas la'allahum yatadzakkarun, agar kita selalu mengingat Allah. Tilka nas nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun, biar kita berpikir kita ini lemah tapi megang yang berat, biar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakata. Alhamdulillah. Wallahu alladzi la ilaha illa wa alimul ghaib wasyahadati huwar rahmanir rahim. Ya, terusan ayat itu yang dalam ratib, wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib. Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, tiada yang kuat kecuali Allah. Al-alimul ghaib, mengetahui semua yang tidak terlihat oleh hambanya. Ya, dalam laut yang gelap malam hari ada batu, batunya itu dipecah, dalamnya ada apa? Ada binatang kecil, itu Allah kasih makan semua. Allah tahu. Alimul ghaib wasyahadah, dan yang terlihat Allah tahu. Kadang kita melihat yang terlihat itu enggak aslinya, tapi Allah tahu aslinya yang terlihat. Alimul ghaib wasyahadah. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaib wasyahadati wa huwal wallahu alladzi la ilaha alimul ghaib wasyahadati wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib wasyahadati war rahmanir rahim. Sesungguhnya beliau Allah Subhanahu wa taala, dia Allah Subhanahu wa taala maha pengasih lagi maha penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Allah Subhanahu wa taala, yang ayat keduanya ya, ini diambil daripada di surat di juz 28. Wallahu alladzi la ilaha illa wal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul aziz jabbar mutakabbir subhanallah ma yusyrikun. Wallahu alladzi la ilaha illa wal malikul quddus. Allah tiada Tuhan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala, Malik, Tuhan, Raja Allah Subhanahu wa taala, Kudus yang maha suci, yang wajib dituhankan, ya, Kudus, maha suci. Assalam al-mu'min, maha memberi selamat Allah Subhanahu wa taala, Mu'min Allah Subhanahu wa taala, yang paling tahu, yang paling yakin Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang membuat, yang membuat, dan Al-Muhaimin Allah Subhanahu wa taala. Allah la ilaha illallah al-Malikul Quddus salamul mu'min al-muhaimin al-aziz, Allah maha mulia. Al-Jabbar, Allah maha memaksa. Mutakabbir, Allah maha menyombongkan diri. Yang sombong cuma Allah Subhanahu wa taala yang boleh, selain Allah Subhanahu wa taala enggak boleh. Allah mutakabbir, ini sifat khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la ilaha illa huwa salamul mu'minul muhaiminul al-jabbar mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tiada serikat di dalamnya, tidak ada andil di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala qiyam bi nafsihi. Ya, tidak ada yang bantu Allah, enggak ada. Hakikatnya Allah itu berdiri sendiri. Hakata. Ayat yang ketiganya, Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Wallahul khaliq, Allah pencipta. Wallahul khaliqul bari' al musawwir. Allah Subhanahu wa taala al khaliq, pencipta. Al bari'ul musawwir, Allah Subhanahu wa taala yang menata. Musawwir juga yang menggambar. Allahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna, dan juga Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang maha indah. Asmaul husna. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna wa huwas samiul alim. Asmaul husna juga ini di dalamnya ya dikatakan tentang asmaul husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan innallaha tis'a wa tis'ina isman faman hafidhaha dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama, siapa yang menghafalnya masuk surga.
Dalam hadis lain, wa man qara'aha, membaca aja kita dakhalal jannah. Hakata. Kita baca, ada doa banyak sekali ya yang warad dari Rasul SAW, yang athar dikerjakan para sahabat, tabi'in, salihin. Di antaranya doa tentang asma Allahumma khalliqni bi akhlaqikal husna. Ya Allah, berilah kami akhlak dengan akhlak-akhlakmu yang maha mulia. Hakata. Enggak. Dan asmaul husna bisa buat tawassul sebab nama-nama Allah Subhanahu. Wallahul khaliqul barul musawwir lahul asmaul husna. Wallahul khaliqul barul musawwir lahul asmaul husna wa huwa samiun alim. Hakata. Semoga keterangan ini, karena sudah masuk waktu adzan, keterangan ini awal ya, pembuka daripada ratib, yaitu ayat Al-Quran Al-Karim, beberapa ayat Al-Quran Al-Karim. Setelah itu kita akan terangkan wirid-wirid yang ada di dalam ratib. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minasyaitonir rajim, a'udzu kalimatillahi tamma, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan terangkan semuanya yang hal tersebut tentang makna ratib ya. Tadi awal tadi kita sudah terangkan ya, pengarangnya, ketinggian pangkat beliau radhiyallahu taala anhu dan sanadnya dari Al-Fakir sampai pengarang ratib tersebut ya, di mana pengarang ratib tersebut itu tidak lepas daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kakek beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi ratibil attas wa hadina al-husna bi hurmati ratibil attas wa amitna fi tariq sahib ratibil attas wa syah ali baras wa mu'afatin min jami'il fitan, fitani, yani fitnah di dunia wa ukhra. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha.